Curhat nih, banyak teman-teman yang tidak tahu bahwa setelah ujian MC1 itu kita bisa secure employment. Kan karena aku adalah bukti nyata bisa dapat kerjaan di Australia pada saat aku lulus ujian MC1 saja. Halo semuanya, selamat datang di Logika GP. Di channel ini, aku akan ngebahas seputar kehidupan aku menjadi dokter, baik pengalaman aku di Indonesia maupun di Australia. Bagaimana perjuanganku bermigrasi ke negeri kanguru ini, serta berbagai macam cerita tentang hobi-hobi aku. Kali ini, aku akan ngebahas panduan mudah untuk menjadi dokter di Australia. Panduan ini berlaku bagi dokter-dokter yang sudah memiliki kualifikasi dokter sebelumnya di Indonesia. Sebagai disclaimer, panduan ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi dan mengacu pada website resmi pada saat itu. Nah, sebelum lanjut ke langkah pertama, aku saranin teman-teman bisa ambil kertas atau catatan untuk mencatat langkah-langkah, kemudian tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa save video ini supaya mudah ditonton kembali ya. Oke, mari kita lanjut ke langkah pertama. Yang pertama adalah wajib membaca website resmi, yaitu AHPRA dan AMC di ahpra.gov.au dan amc.org.au. Ini merupakan langkah awal yang penting banget, menurut aku nggak boleh di-skip. Ini berkaca dari pengalaman aku cenderung menyepelekan membaca instruksi detail yang ada di website sehingga banyak banget pertanyaan yang timbul. Dan pada akhirnya semua informasi itu aku bisa dapatkan dari website ini. Terus akibatnya itu aku membaca website ini berulang-ulang, memakan waktu lebih dari 1 bulan untuk mengerti panduan dari website tersebut. Teman-teman yang masih bingung mau baca website yang mana dulu nih, AHPRA dulu atau AMC dulu? Aku sarankan baca website AHPRA dulu ya, supaya ada gambaran nih mengenai jalur penyetaraan dokter di Australia. Next, langkah kedua, kenali jalur atau pathway yang akan teman-teman ambil. Berbeda dengan aku yang dulu hanya tahu satu jalur karena keterbatasan informasi yang ku dengar dari mulut ke mulut, aku cuma tahu ada satu pathway yaitu abis AMC1, AMC2 selesai. Tapi tujuanku untuk bikin video kali ini adalah mencegah supaya dokter-dokter yang berencana ke sini itu tidak terlalu kebingungan. Nggak kayak aku dulu. Jadi sesuai yang diinformasikan kedua website AHPRA dan AMC tersebut, sebenarnya ada 4 jalur atau pathways bagi IMG yang mau jadi dokter di Australia. Tapi kali ini aku hanya akan membahas standar pathway saja, karena pengalaman pribadiku adalah menggunakan jalur ini. Kemudian langkah ketiga, daftar ujian AMC1. Standard pathway tidak akan pernah luput dari ujian AMC1. Jadi apa saja sih langkah-langkahnya? Sebagai reference, aku akan tunjukin note aku saat aku memulai maraton AMC ini dengan nama Aussie's Journey. Tapi seperti yang teman-teman lihat, aku mulai membuat akun Epic mulai September 2021, tapi baru ujian AMC-nya itu tahun depan. Kenapa? Karena jujur aku nggak tahu step yang efisien untuk memulai journey ini. Aku sengaja bikin timeline ini untuk reminder ke diriku sendiri, udah sejauh apa sih progres aku? Apakah ada yang bisa aku lakukan untuk mempercepat atau membuat journey ini lebih efisien? Karena jujur aku berasa dikejar waktu dan dana aku pada saat itu terbatas banget. Jadi untuk membagikan video, aku membagikan video YouTube ini bertujuan agar teman-teman tuh tidak banyak membuang waktu dan bisa memperpanjang timeline teman-teman untuk memulai karir teman-teman tuh di sini. Contohnya nih, saat awal aku kira aku harus lulus tes IELTS dulu nih, makanya aku tuh ngabisin waktu 3 bulan untuk kursus IELTS yang sebenarnya tidak perlu dilakukan di awal. Hal ini mungkin dikarenakan website AHPRA itu sangat-sangat tidak mudah dipahami, sehingga saya enggan membaca sampai akhir. Dan tersesat malah ikut-ikutan temen yang persiapannya itu totally different, yaitu ujian PLAB, di mana persyaratan untuk ujian PLAB itu memang harus tes IELTS dulu. Di sana aku tuh selain rugi uang, aku tuh juga rugi waktu banyak. Tapi tenang aja teman-teman. Sekarang website AMC itu udah bagus banget. Teman-teman bisa lihat bahkan di halaman pertama itu dijelasin langkah awalnya. Explore the assessment pathways for international medical graduates. Jadi yang pertama, IMG eligible pathway ini bertujuan untuk tahu apakah sekolah kedokteran tempat teman-teman itu eligible mengikuti tes ini atau tidak. Contohnya teman-teman itu bisa klik check eligible medical school, medical degree and graduation years. Klik country, dan apakah universitas teman-teman itu salah satunya atau tidak. Jadi setelah ketemu teman-teman tuh bisa klik, seperti contohnya aku tuh lulusan Universitas Udayana. Kampus aku terdaftar di World Directory Medical School, artinya aku tuh eligible. One step closer. Oke,
Terus primary source verification. Teman-teman yang sudah pernah bekerja di rumah sakit, terutama ikut Pokja akreditasi bagian kredensial, ini pasti paham. Maksudnya primary source verification ini kayak gimana gitu. Jadi setelah teman-teman konfirmasi nih universitasnya nih, lulus, dan ada di World Directory, teman-teman itu akan diminta untuk mengupload primary source verification. Contohnya adalah ijazah kedokteran. Jadi di sini badan akreditornya itu adalah ECFMG. Mereka akan mengkonfirmasi apakah teman-teman beneran lulusan universitas tersebut atau jangan-jangan teman-teman adalah dokter bodong. Canda ya. Jadi prosesnya gini. Bagi teman-teman yang punya ijazah tidak ada translate bahasa Inggrisnya nih, kayak aku nih. Udah tamatan zaman purba, universitas negeri, nggak ada translatannya. Jadi kita tuh harus translate dulu gitu. Dan untuk teman aku yang pengalamannya lulus dari UPH itu ijazahnya tuh sudah ada translatannya. Dan nggak perlu translate langsung, nggak usah ditranslate lagi, jadi tinggal upload gitu. Nah, prosesnya ini akan makan waktu bervariasi tergantung seberapa cepat universitas kita merespons si ECFMG ini. Terus kasusku tuh perlu 3 hari untuk konfirmasi, butuh 1 minggu untuk diwawancara. Kemudian untuk mastiin bahwa aku itu adalah dokter GP, itu tujuan dari wawancara itu tersebut. Kemudian another 1 week to complete this step. Jadi sekitar 3 mingguan lah itu aku untuk proses Epic verification ini. Nah, yang ketiga itu account and portfolio application di account AMC itu. Jadi teman-teman sudah mulai harus upload dokumen berupa ijazah lagi, kemudian paspor, kemudian riwayat teman-teman. Terus ada 2 tips nih yang bisa aku kasih berdasarkan pengalamanku. Yang pertama itu pastikan paspor teman-teman itu jangan sampai kedaluarsa. Pada kasusku pasportku itu hampir expired dalam jangka waktu 6 bulan dan belum tahu apakah akan ujian di Australia atau di mana, bahkan venue-nya aja aku nggak tahu. Jadi aku tuh galau dong, apakah aku akan memperpanjang untuk pasportku dulu atau sign up account dulu. Apakah boleh pakai paspor yang ini atau pakai paspor yang baru. Jadi akhirnya aku tuh memutuskan untuk kirim email AMC. Dan seperti biasa yang namanya badan organisasi resmi OC ini jawabannya tuh nggak pernah straightforward. Entah dari AMC, dari APRA, dari Department of Home Affairs. Mereka tuh kalau ditanya tuh yang muter-muter gitu. Dan pada kasusku itu mereka tuh cuma jawab kalau saat ujian pasportmu nomornya beda, kamu nggak bisa ujian. Ya takut dong. Jadi aku simpulkan aja, pastikan paspor kalian itu tidak expired dalam jangka waktu yang berdekatan dengan tanggal ujian teman-teman. Untuk translate ijazah yang kedua ini, saranku jangan pakai vendor yang lain selain yang disediakan website. Ini aku pernah buang-buang uang karena aku tuh pakai vendor yang lain dan sudah tersertifikasi NATI padahal tetap nggak diterima. Nah, yang keempat ini AMC account sign in and sign up ini bayarnya kurang lebih sekitar 50. Coba ntar teman-teman cek lagi ya. Next. Yang kelima itu adalah MCQ booking. Ini step yang paling krusial untuk memulai semua journey AMC ini. Booking examination date. Teman-teman yang baru memulai journey AMC ini pasti banyak banget bertanya kayak gimana ujiannya, di mana bisa ujian. Kalau teman-teman tertarik buat aku membahas tentang ini lebih rinci, bisa request di kolom komen ya. Tapi di video ini aku cuma bisa kasih tahu secara singkat bahwa ujian AMC 1 ini computer based, soalnya 150 soal bisa dilakukan di luar Australia. Aku pribadi ambilnya tuh di Singapura karena selain nggak perlu visa itu juga paling deket serta familiar. Kemudian study partner aku itu pernah ngajakin untuk pindah venue tuh ke Thailand atau Filipina supaya bisa dapat tanggal yang lebih bagus gitu. Aku tolak karena nggak bisa bahasanya, takutnya malah jadi keresahan sendiri gitu, keresahan lain di luar ujian itu sendiri gitu. Langkah keempat itu adalah ujian AMC2 atau Secure Employment. Loh, kok atau sih? Jadi yang mana nih yang benar? Jadi seperti flowchart yang kita bisa lihat di Standard Pathway AMC dan APRA, di sini aku contohkan melalui website APRA saja ya. Setelah lulus AMC1 itu kita punya 2 pilihan antara lanjut ujian AMC2 atau Secure Employment. Sedikit curhat nih, banyak teman-teman yang tidak tahu bahwa setelah ujian AMC1 itu kita bisa Secure Employment. Dan mitos itu terbantahkan karena aku adalah bukti nyata bisa dapat kerjaan di Australia pada saat aku lulus ujian AMC1 saja. Jadi gini, setelah aku lulus AMC1 itu aku sempat tanya ke study partner aku, tanya senior aku untuk bisa dapat kerjaan setelah dapat AMC1, itu semua bilang nggak bisa, aku nggak tahu. Jadi aku nanya ini bukan tanpa dasar ya, karena di website resmi APRA itu jelas-jelas tertulis bahwa ada 2 opsi. Karena semua orang yang kukenal mengatakan tidak bisa, galau dong, dan terpaksa ambil ujian AMC2 dan nggak lulus.
shock di awal, tapi mundur bukan pilihan. Akhirnya di tengah kegalauan tersebut, pikiranku sempat menjadi bercabang antara nyari kerjaan dulu atau EMC2 dulu ya. EMC2 atau EMC clinical ini basically adalah ujian OSCE. Ada 20 station, 16 station clinical, 4 rest station. Dari 16 station ini ada 2 pilot station yang tidak dinilai. Nggak seperti ujian EMC1, venue ujiannya itu cuma ada 2 pilihan, yaitu di Melbourne dan online alias di mana aja. Keduanya aku udah pernah coba, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau teman-teman minat info lebih rinci mengenai ujian EMC2 ini termasuk biayanya, jangan lupa komen lagi. Langkah yang kelima yaitu English Proficiency Test. Nah, step ini sebenarnya bisa dilakukan setelah ujian EMC1 or EMC2. Tujuannya adalah untuk bisa secure job karena syarat registrasi adalah punya kemampuan berbahasa Inggris dengan level tertentu dan bisa ditempuh dengan banyak jalan, bukan hanya melalui IELTS test. Jadi English Proficiency Test ini bisa diakui APRA untuk mendaftarkan registrasi kita ke Medical Board. Intinya teman-teman yang mau ngelamar kerja, persyaratannya harus dikantongi dulu ya. Dan ingat, tes ini hanya berlaku 2 tahun, jadi harus benar-benar kalkulasi banget nih mau ngambil tes sekarang setelah EMC1 atau EMC2 biar nggak cepat expired. Step selanjutnya yaitu secure jobs and visa. Di video ini aku hanya membahas tentang bagaimana bekerja sebagai resident medical officer di rumah sakit. Jadi teman-teman yang peminatannya GP, GP surgery, GP practice, jalurnya tuh akan berbeda dan nanti akan saya bahas di video lainnya ya. Untuk menjadi dokter di rumah sakit itu teman-teman punya pilihan melamar kerja dengan cara aktif mencari di platform pencarian kerja seperti Seek atau Indeed. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa ikut AREMO campaign. Yang ketiga, teman-teman bisa menaruh lamaran di RS-nya langsung, atau yang keempat tuh mencari agent. Chance untuk mendapatkan kerja itu sangat bervariasi dan tergantung banyak faktor. Lagi-lagi akan saya jelaskan lebih detail di video berikutnya ya. Teman-teman banyak yang tanya tentang visa yang kita pakai untuk kerja di sini. Bisa nggak sih kita pakai visa visitor? Bisa nggak sih menggunakan visa WHV? Itu kan sama-sama visa kerja ya. Jawabannya nggak bisa ya teman-teman. Jawabannya adalah kita menggunakan skill visa. Nanti akan kubahas lebih lanjut. Nah, langkah terakhir itu adalah mendaftar registrasi di Medical Board. Sama seperti di Indonesia, sebelum kita praktik di rumah sakit, kita tuh para dokter wajib mengantongi surat tanda registrasi atau STR yang di Australia ini dikeluarkan oleh Medical Board atau AHPRA. Jadi semacam KKI-nya Australia lah. Berbeda dengan Indonesia tuh surat registrasi dokter berdasarkan level itu beda-beda gitu di sini. Ada 3 registrasi dokter yaitu Limited Registration, Professional Registration, dan General Registration. Perbedaannya itu lebih detail, itu berdasarkan dari level supervisi kita teman-teman. Nah, sudah aku bahas panduan memulai karir bekerja sebagai dokter di Australia. Aku harap teman-teman mengerti panduan ini dan panduan ini mempermudah teman-teman untuk mempersiapkan langkah berikutnya. Feel free to ask anything di kolom komentar karena aku bikin video ini untuk menambah komunitas dokter Indonesia yang mana di rumah sakitku ini aku satu-satunya IMG yang berasal dari Indonesia. Sedih banget, padahal tetangga-tetangga kita tuh banyak banget punya komunitas dari Singapura, dari Malaysia, dari Bangladesh, Pakistan, Iran, Thailand, Vietnam. Sayang aja gitu, soalnya kalau diukur dari masalah keilmuan tuh kita sama sekali nggak kalah teman-teman. Cuma kurang terinfo aja dan banyak takut untuk mulai mencobanya. Oke, sekian videoku kali ini. Jangan lupa subscribe untuk menonton video-video berikutnya ya.